Halo adik-adik, pada video kali ini kakak akan menjelaskan materi mengenai Microsoft Office Word. Nah, pada materi Microsoft Office Word bagian yang pertama ini, kalian akan mempelajari 8 subbab materi. Yang pertama, pengertian Microsoft Word, fungsi Microsoft Word, yang ketiga, manfaatnya, keempat, cara install, yang kelima, membuat dokumen baru, yang keenam, bagian dan tampilan dari Microsoft Office Word. Yang ketujuh, cara menyimpan dokumen. Dan yang kedelapan, cara menutup Microsoft Word. Yang pertama, pengertian. Merupakan sebuah program yang merupakan bagian dari paket instalasi Microsoft Office. Berfungsi sebagai perangkat lunak pengolah kata, meliputi membuat, mengedit, dan memformat dokumen. Perangkat lunak pengolah kata atau word processing adalah program yang digunakan untuk mengolah dokumen berupa teks, misalnya surat, kertas kerja, brosur, kartu nama, buku, jurnal, dan lain-lainnya. Kemudian fungsi. Secara umum, Microsoft Word mempunyai fungsi sebagai word processing, yaitu membuat, mengedit, dan memformat dokumen. Yang pertama, membuat dokumen. Aplikasi Microsoft Word berfungsi untuk membuat dokumen yang dapat dicetak dengan berbagai ukuran kertas. Yang kedua, mengedit dokumen. Aplikasi Microsoft Word dapat digunakan untuk mengedit dokumen lain, baik dokumen yang dibuat dari aplikasi Microsoft Word itu sendiri, maupun dari aplikasi pengolah kata lainnya. Yang ketiga, memformat dokumen. Microsoft Word memungkinkan pengguna membuat dokumen yang lebih profesional dengan pilihan format dokumen yang beragam. Misalnya ukuran kertas, jenis huruf, warna huruf, catatan kaki, penomoran, hingga education matematika. Manfaat. Yang pertama, membuat dokumen yang dapat dicetak seperti surat, laporan kerja, dan lain-lain. Membuat dokumen yang lebih profesional dengan gaya penulisan yang beragam, seperti jenis font, warna, dan lain-lain. Membuat surat dengan lebih cepat. Membuat dokumen ilmiah dengan fitur reference untuk mempermudah penulisan ilmiah. Kemudian, tersedia beragam template yang dapat diunduh untuk mempercepat pembuatan dokumen. Kemudian, mempermudah mengedit dokumen dengan mudah, dapat dibuka kapan saja, serta fitur lainnya yang dapat memberikan manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya kakak akan mendemonstrasikan bagaimana langkah-langkah membuka Microsoft Office Word yang khususnya Microsoft Office Word 2016. Nah, pertama, klik menu Start atau ikon jendela ini ya. Kemudian, pilih Microsoft Office 2016, khususnya Microsoft Word. Nah, dapat dilihat sini ya, Word 2016. Kemudian, klik 2 kali. Nah, akan muncul halaman utama dari Microsoft Office Word. Nah, selanjutnya di sini kakak akan menjelaskan bagaimana cara membuat dokumen baru pada Microsoft Word. Kalian pertama pilih blank dokumen, kemudian klik. Nah, akan muncul halaman workspace dari Microsoft Word. Nah, selanjutnya di sini kakak akan menjelaskan bagian-bagian apa saja yang terdapat pada halaman Microsoft Word. Nah, yang pertama, bagian ini disebut dengan Quick Access Toolbar. Kemudian, ini dokumen 1 ini merupakan title bar. Nah, yang di sini ada menu close, restore down, kemudian minimize, dan ribbon display option. Ini merupakan menu control management atau window management. Kemudian, nah, bagian sini yang terdiri dari file, home, insert, design,
layout, reference, mailings, review, dan view merupakan menu ribbon. Nah, di sini ada icon ini merupakan tab manajemen. Kemudian di sini merupakan yang kedip-kedip ini merupakan teks kursor. Nah, di sini terdapat sebuah penggaris yang disebut dengan vertical ruler, dan di sini terdapat garis juga yang disebut dengan horizontal ruler. Nah, bagian putih ini merupakan workspace. Kemudian di sini ada yang bisa disebut dengan vertical scroll bar. Nah, misalnya kita zoom, akan muncul lagi horizontal scroll bar. Nah, di sini yang ada keterangan page 1 of 1, 0 words, dan English atau Indonesia ini merupakan status bar. Nah, yang di sini merupakan page view. Nah, workspace ini, yang halaman putih ini, merupakan bagian yang menampilkan tulisan yang dibuat yang akan di-print. Workspace lebih dikenal dengan sebutan lembar kerja. Kemudian, ribbon. Nah, ini ya, yang terdiri dari menu file, home, insert, design, dan lainnya, merupakan bagian-bagian yang memuat menu-menu utama dari Microsoft Office. Word berisi tombol-tombol perintah dengan fungsinya. Nah, yang pertama, menu file. Nah, menu file ini merupakan menu yang berisi tombol perintah manajemen file. Kemudian, menu home merupakan menu yang berisi tombol perintah dasar pengeditan dokumen seperti font, paragraphs, style, dan lainnya. Kemudian, menu insert. Nah, pada menu insert ini merupakan menu yang berisi tombol perintah untuk menyesuaikan data, baik foto, video, dan lainnya. Kemudian, menu desain. Menu desain merupakan menu yang berisikan tombol perintah untuk melakukan desain lembar kerja seperti border atau bingkai dan lainnya. Kemudian, menu layout. Nah, menu ini merupakan menu yang berisikan tombol perintah untuk mengatur format kertas dan tulisan seperti ukuran kertas, margin, orientation, dan lainnya. Kemudian, menu reference. Nah, menu ini merupakan menu yang berisikan tombol perintah terkait referensi seperti citasi, daftar pustaka, footnote, daftar isi, dan lainnya. Nah, pada menu reference ini kalian bisa mengatur bagaimana cara membuat daftar isi secara otomatis, bagaimana membuat daftar pustaka yang benar, dan lainnya. Kemudian, menu mailings. Nah, menu ini merupakan menu yang berisikan tombol perintah guna melakukan manajemen email dan surat. Kemudian, menu review. Nah, menu ini merupakan menu yang berisikan perintah terkait auditing dan review tulisan seperti spelling, bahasa, dan lainnya. Kemudian yang terakhir menu view. Nah, menu view ini merupakan menu yang berisikan perintah terkait mengatur tampilan Microsoft Word, seperti menyembunyikan dan menampilkan navigation pane dan lainnya. Nah, selanjutnya, Quick Access Toolbar. Nah, yang bagian sini ya. Nih. Nah, merupakan bagian yang berfungsi untuk menampilkan perintah yang sering digunakan. Pengguna juga dapat mengurangi atau menambah perintah yang ditampilkan pada Quick Access Toolbar. Nah, selanjutnya di sini yang dokumen 1 ini merupakan title bar. Nah, title bar ini merupakan bagian yang menampilkan nama dokumen yang sedang terbuka. Pada dokumen yang telah kakak buka ini diketahui namanya yaitu dokumen 1. Nah, kontrol jendela, sini ya, atau window management. Nah, kontrol manajemen ini atau window management merupakan bagian yang berfungsi untuk mengatur tampilan jendela Microsoft Word. Terdapat 4 kontrol terdapat 4 tombol yaitu yang pertama, ribbon display option, minimize,
restore atau down, dan close. Kemudian tab manajemen. Nah, tab manajemen ini merupakan bagian dari tampilan Microsoft Word untuk manajemen tabulasi tulisan. Kemudian scroll bar. Nih ya, scroll bar. Nah, merupakan bagian dari tampilan Microsoft Word untuk menggeser halaman. Kemudian nih, yang garis-garis ini yang disebut dengan ruler. Ada yang horizontal ruler dan vertical ruler. Nah, ruler ini berfungsi untuk menampilkan garis bantu dan dapat digunakan untuk mengatur indentasi paragraf atau margin penulisan. Kemudian, status bar. Nah, status bar merupakan bagian dari tampilan Microsoft Word yang berfungsi untuk menampilkan keterangan terkait proses yang terjadi di lembar kerja. Nah, kemudian page view. Nah, page view ini, yang bagian sini, merupakan fitur kontrol untuk mengubah tampilan lembar kerja dan memperkecil atau memperbesar tampilan lembar kerja. Nah, di sini kita bisa memperbesar lembar kerja dan memperkecil lembar kerja. Kemudian, sini ya, account dan share. Nah, merupakan fitur terbaru dari Microsoft terkait lisensi software, sharing, dan mempermudah manajemen akun pengguna. Dan yang terakhir yaitu ini ya, yang kedip-kedip ini merupakan teks kursor. Nah, teks kursor ini adalah posisi kursor untuk menulis teks pada lembar kerja Microsoft Word dan pada umumnya disebut dengan caret. Nah, selanjutnya di sini kakak akan menjelaskan bagaimana cara menyimpan dokumen pada Microsoft Word. Misalnya kakak akan terlebih dahulu membuat sebuah dokumen. Sini kakak copy paste saja. Kakak akan mengklik menu file dan pilih save as. Kemudian klik menu browse ini untuk memilih lokasi penyimpanan di mana kalian akan menyimpan dokumen yang telah dibuat. Nah, misalkan kakak di sini akan menyimpan dokumen yang telah tadi kakak buat itu di documents. Nah, kemudian sini kalian buat judul dari dokumen, misalkan Lorem Ipsum New 1. Nah, di sini ada menu Save as Type Word Document. Nah, Word Document ini jika dicetak dengan Microsoft Office 2010, 2013, dan 2009 ke atas. Sini kalian bisa memilih ya, misalkan Word 97 sampai 2003 dokumen. Nah, format ini jika dicetak dengan Microsoft Office 2007 ke bawah, dan sedangkan PDF digunakan untuk format dokumen portable, mendukung banyak sistem operasi dan menghindari kesalahan format saat dicetak. Nah, di sini kakak akan menyimpan file dengan format Word dokumen, kemudian save. Nah, dapat dilihat dokumen tadi telah berhasil kakak simpan dengan nama Lorem Ipsum New 1. Di sini kakak akan menjelaskan dua cara bagaimana cara menutup Microsoft
Word ini. Yang pertama, silakan kalian pilih File dan kemudian Close. Kemudian, cara gampangnya lagi, tinggal kalian pilih tanda silang ini pada pojok kanan atas, yang merah ini, dan tutup saja, Close. Nah, dapat dilihat Microsoft Word berhasil di-close atau ditutup. Kemudian, nah, sekian penjelasan tentang materi Microsoft Office Word bagian pertama. Apabila terdapat kesalahan, kakak mohon maaf dan sampai jumpa pada video selanjutnya.